Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damaradi Syuhitama Putra, 3 digit NIM terakhir 309 dari kelas TII Angkatan 23 Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan algoritma Hayes Ratio Next atau sering juga disebut HRN. Pengertian: HRN merupakan strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapat jatah pemproses, proses berjalan sampai selesai. Algoritma ini adalah pengembangan dari algoritma SJF atau Shortest Job First. Tujuan adanya algoritma ini yaitu untuk memperbaiki kelemahan algoritma SJF. Algoritma ini dikembangkan oleh Brinch Hansen. Berikut adalah sifat-sifat dari algoritma HRN itu sendiri. Yang pertama ada non-preemptive, yaitu jika ada proses CPU telah dialokasikan untuk sebuah proses, maka tidak dapat dihentikan sampai proses tersebut selesai. Yang kedua adalah prioritas dinamis, yang merupakan mekanisme menanggapi perubahan lingkungan sistem operasi. Prioritas awal yang diberikan ke proses mungkin hanya berumus pendek, disesuaikan ke nilai yang lebih tepat sesuai dengan lingkungannya. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama-tama adalah kelebihan. Kelebihan pertama adalah respon lebih cepat. Lalu kelebihan kedua, tidak menjadi starvation karena proses memiliki prioritas dinamis. Lalu yang ketiga, setiap proses akan mendapatkan layanan yang seimbang. Lalu berikutnya adalah kekurangan. Untuk kekurangan dari algoritma HRN sendiri ialah terjadi overheat akibat scheduler harus mengetahui atau memperkirakan service time proses yang akan dieksekusi. Baik, selanjutnya adalah contoh dari algoritma penjaluan HRN itu sendiri. Di sini ada nama proses mulai dari P1, P2, P3, P4, P5, dan P6. Kemudian ada lama eksekusi, yaitu angka 5 untuk P1, 6 P2, 4 P3, 3 P4, 7 P5, 4 untuk P6. Oh ya, lupa, sebelum ada lama eksekusi ada juga waktu tiba, 0 untuk P1, 1 untuk P2, 2 untuk P3, 3 untuk P4, 4 untuk P5, dan 5 untuk P6. Di sini kita disuruh mencari nilai dari mulai eksekusi, selesai eksekusi, dan juga TA-nya. Nah, dari mana kita mendapatkan angka-angka ini? Langkah pertama kita kerjakan P1-nya terlebih dahulu. Yang gimana P1 ialah proses pertama dari semua proses ini. Di sini ada angka 0. Dari mana angka 0 ini? Karena ini proses pertama P1, maka mulai eksekusi otomatis diisi dengan 0. Untuk selesai eksekusinya diisi dengan 5. Nah, dari mana 5 ini? 5 ini diambil dari lama eksekusi sendiri. Nah, jadi selesai eksekusi diambil dari 5 ini. Untuk TA-nya 5 dari mana? 5 diambil dari selesai eksekusi ditambahkan mulai eksekusi. Jadi 5 ditambah 0 sama dengan 5. Baik, kita sudah mengerjakan proses pertama. Setelah itu kita juga harus mengerjakan proses P2, P3, P4, P5, dan P6. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mencari proses P2, P3, P2,
P2 sampai P6 itu pertama-tama kita harus mencari S terlebih dahulu. Apa itu S? S itu waktu sia-sia yang mempunyai rumus S. S itu sia-sia, waktu sia-sianya S sama dengan SE selesai eksekusi dikurangi WT waktu tiba. Nah, ini adalah contoh yang saya ambil dari proses P2. Di sini ada angka 5. Nah, dari mana 5 ini ada diambil? 5 diambil dari selesai eksekusi dari P1 karena ini adalah angka yang dimana proses P1 itu menyelesaikan eksekusinya yaitu 5. Jadi kita ambil 5 lalu 1 kita ambil dari waktu tiba. Kan rumusnya SE selesai eksekusi kita ambil 5 lalu dikurangi WT waktu tiba yaitu 1 sama dengan 4. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa waktu sia-sia dari proses P2 adalah 4. Nah, kita juga harus mencari semua waktu sia-sia satu persatu. Punya P3, P4, P5 dan juga P6. Nah, di sini sudah saya cari waktu sia-sia dari proses P2, P3, P4, P5 dan juga P6. Untuk P3 SE-nya sama karena diambil dari SE-nya dari P1 semuanya 5. Untuk WT-nya diambil dari sini P3 2, P4 3, P5 itu 4, P6-nya 5. Nah, setelah kita tahu semua waktu sia-sianya, setelah itu kita mencari rasio penalti. Rasio penalti itu untuk menentukan proses mana yang akan dikerjakan berikutnya. Dan rasio penalti ini ada hurufnya juga yaitu RP. RP yaitu rasio penalti. RP sama dengan S itu waktu sia-sia ditambah LE. LE adalah lama eksekusi dibagi dengan LE lama eksekusi. Kita ambil contoh ya kan P2 dahulu P2 RP sama dengan 4 adalah S. Kita udah tahu bahwa S tadi yang P2 itu adalah 4, kita taruh di sini 4 ditambah dengan LE-nya 6 lalu dibagi dengan LE-nya 6 yang di sini, maka keluarlah hasil 1,66. Dan sama kita juga harus mengerjakan satu persatu rasio penalti dari P3, P4, P5 dan juga P6. P3 3, S-nya ini S-nya ini diambil dari sini, lalu 4 diambil dari waktu lama eksekusi yang ada di tabel, lalu dibagi dengan 4 lama eksekusi yang ada di tabel, hasilnya 1,75. P4 pun juga seperti itu, 2 diambil dari waktu sia-sia yang di sini, 3 diambil dari tabel lalu dibagi dengan LE 3 yang dari tabel, hasilnya keluar 1,66. Nah, itu juga harus dikerjakan pada semua rasio penalti pada setiap proses P2, P3, P4, P5, P6. Nah, setelah kita tahu semua angka hasil dari rasio penalti, kita ambil yang paling tinggi angkanya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa angka tertinggi yaitu 1,75 yang dimana itu punyanya P3. Jadi setelah
proses P1 dilakukan, maka proses selanjutnya akan diambil dari nilai tertinggi rasio penalti, yaitu P3. Nah, di sini sudah ada contohnya. Setelah kita mengerjakan P1, lalu setelah kita hitung rasio penaltinya yang ketemu bahwa P3 itu yang paling tinggi, maka selanjutnya kita kerjakan P3. Nah, di sini ada angka 5. 5 ini dari mana? 5 ini diambil dari selesai eksekusi proses yang sebelumnya. Nah, kita ketahui bahwa sebelumnya kita mengerjakan proses P1 yang dimana selesai eksekusinya itu 5. Kita ambil di sini di P3, dia menjadi mulai eksekusi. Jadi 5. Nah, terus ada 9 di mana? Selesai eksekusinya P3 ini diambil dari mulai eksekusi dikurangi dengan lama eksekusi. Jadi 5 ditambah 4 hasilnya 9. Setelah itu ada TA. TA di sini 7. Dari mana 7? 7 diambil dari selesai eksekusi dikurangi dengan waktu tiba. 9 kurangi 2 sama dengan 7. Nah, selanjutnya kita harus mengerjakan semua proses ini, P2, P4, P5, P6. Nah, bagaimana caranya? Caranya ya sama, diulang-ulang aja proses yang tadi, pakai rumus-rumus yang tadi. Selanjutnya kita mencari waktu sia-sia. Nah, di sini angka 9. Dari mana angka 9? Angka 9 ini diambil dari SE, selesai eksekusi dari proses yang paling akhir dilakukan, yaitu proses P3. Nah, ini diambil angka selesai eksekusinya, ditaruh SE sini. Nah, jadi semuanya 9 dikurangi dengan waktu tiba. Untuk P2 waktu tibanya 1, P4 waktu tibanya 3, P5 waktu tiganya 4, dan P6 waktu tiganya 5. Semua dikurangi, setelah itu ketemu hasilnya. Setelah itu kita menentukan rasio penaltinya. Nah, di sini sudah ada contoh. P2 S-nya 8, 6-nya LE-nya 6 dibagi dengan LE-nya 6, ketemu hasil 2,33. P4-nya S-nya 6, LE-nya 3 dibagi dengan LE-nya 3, hasilnya 3. Semua itu berlaku pada P5 dan P6. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa rasio penalti paling besar berada di P4, proses 4. Nah, jadi setelah kita mengisi P3 ini, kita akan mengerjakan kolom punyanya P4 di sini. Oke. Nah, 9 dari mana? 9 diambil dari selesai eksekusi punyanya P3, lalu 12 yaitu selesai eksekusi 12 diambil dari mulai eksekusi ditambah lama eksekusi, 9 ditambah 3 hasilnya 12. TA-nya 9, 12 dikurangi waktu tiba. Selesai eksekusi dikurangi waktu tiba, 12 kurangi 3 yaitu 9. Nah, untuk selanjutnya sama juga, SE-nya kita ambil SE punyanya P4. Jadi di sini 12 semua SE-nya, 12 dikurangi waktu tiba. P2 itu 1, P5 4, dan P6-nya 5. 12 kurangi 1 11, 12 kurangi 4 8, 12 dikurangi 5 7. Setelah itu kita tentukan rasio penaltinya. P2 dengan S-nya 11, LE-nya 6 dibagi LE 6, ketemu hasilnya 2,83.
Untuk P5-nya, X-nya 8, LE-nya 7, dibagi LE 7 sama dengan 2,14. Lalu untuk P6, S-nya 7, ditambah dengan LE 4, dibagi dengan LE-nya 4. Ketemu hasil 2,75. Nah, dari sini kita ketahui bahwa rasio penalti paling besar yaitu punyanya P2, maka setelah mengerjakan P4, kita harus mengerjakan P2. Nah, di sini sudah ada contohnya. Dari mana 12? 12 diambil dari SE punyanya P4 selesai eksekusi. Lalu 18 diambil dari mulai eksekusi ditambah lama eksekusi, 12 ditambah 6 ya sama dengan 18. Lalu TA-nya 17 diambil dari mana? Selesai eksekusi dikurangi waktu tiba. 18 dikurangi 1 sama dengan 17. Selanjutnya kita mencari proses 5 dan proses 6-nya. Nah, seperti ini. SE-nya untuk mencari waktu sia-sia, di sini kan S sama dengan SE kurangi WT. SE-nya kita ambil 18. 18 sebagai angka terakhir selesai eksekusi. 18 dikurangi WT, WT-nya P5, 4. 18 dikurangi WT dari P6, 5. 18 kurangi 4 sama dengan 14. 18 kurangi 5 sama dengan 13. Nah, habis itu kita mencari rasio penalti. Rasio penalti dari P5 adalah RP sama dengan 14, yaitu S-nya, ditambah dengan LE-nya 7 dibagi dengan LE-nya juga 7 sama dengan 3. Rasio penalti dari P6, S-nya 13, LE-nya 4 dibagi dengan LE-nya 4 sama dengan 4,25. Jadi kita ketahui di sini bahwa proses yang akan dikerjakan berikutnya adalah P6. Nah, di sini sudah ada contohnya. 18 diambil dari selesai eksekusi dari proses sebelumnya, kan sebelumnya P2. Nah, di sini P2 eksekusi selesainya 18 diambil untuk mengisikan kolom mulai eksekusi pada P6. 18 lalu selesai eksekusinya diambil dari mulai eksekusi ditambah lama eksekusi, 18 tambah 4 22, dan TA-nya diambil dari selesai eksekusi dikurangi waktu tiba, 22 dikurangi 5 sama dengan 17. Nah, untuk sisa 1 ini kita nggak perlu menghitung lagi, kita bisa langsungan saja seperti ini. Nah, 22 diambil dari selesai eksekusinya P6, lalu 29 ini didapatkan dari 22 mulai eksekusi ditambah lama eksekusi, 22 ditambah 7 hasil 29, lalu TA-nya 25. Dari mana? 29 dikurangi 4 selesai eksekusi dikurangi waktu tiba, 29 kurangi 4 25. Nah, di sini apakah kita sudah selesai? Tentunya belum. Berikutnya ada mencari TI. TI adalah jumlah keseluruhan dari TA. Di sini dari ini semua kita tambahkan 5, 17 tambah 7 tambah 9 tambah 25 tambah 17, ditambahkan hasilnya dapat 80. Nah, setelah itu kita mencari TR jumlah keseluruhan. Nah, rumusnya TR adalah TA dibagi dengan jumlah proses. Nah, kita ketahui bahwa
TA di sini 80, TI-nya 80. Ini salah ini harusnya TI. Maaf, salah. Jadi rumusnya TR adalah TI dibagi jumlah proses. Nah, kita ketahui bahwa TI-nya di sini 80 dibagi dengan jumlah prosesnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 80 dibagi 6 sama dengan 13,33. Nah, mungkin seperti itu untuk penjelasan cara kerja dari algoritma highest ratio. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi algoritma HRN atau highest ratio next di dalam kehidupan atau teknologi sehari-hari. Nah, di sini saya mengambil contoh rute Google Map. Jadi proses pencarian rute tercepat pada Google Map itu menggunakan algoritma dari HRN. Nah, seperti ini konsepnya. Pertama-tama yang dilakukan adalah mengidentifikasi titik awal dan akhir. Pengguna memasukkan titik awal dan akhir dalam aplikasi Google Map yang menentukan permintaan rute. Nah, tujuan dari mengidentifikasi ini adalah mengumpulkan data terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, pemetaan rute yang mungkin. Google Maps melakukan pencarian rute yang mungkin dari titik awal ke titik akhir. Ini melibatkan analisis data lalu lintas, jarak, dan informasi lainnya untuk menentukan berbagai opsi rute. Nah, setelah itu, perhitungan waktu estimasi. Untuk setiap opsi rute, Google Maps menghitung perkiraan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perjalanan. Ini termasuk estimasi berdasarkan lalu lintas, aktual, jarak, kecepatan rata, dan waktu tempuh historis untuk nilai tersebut. Nah, perhitungan waktu estimasi ini kita bisa asumsikan sebagai rasio penalti. Jadi mana data yang kira-kira paling cepat untuk tujuan itu yang diambil. Nah, setelah itu perbandingan waktu yang telah dihabiskan dan yang dijadwalkan. Google Maps membandingkan waktu yang telah dihabiskan dalam perjalanan dengan waktu yang dijadwalkan. Waktu yang telah dihabiskan dapat mencakup waktu yang telah berlalu sejak permintaan rute dimulai dan waktu estimasi aktual sejak mulai perjalanan. Nah, ini bisa kita asumsikan sebagai TA yang ada pada tabel tadi. Berikutnya, pemilihan rute berdasarkan rasio. Dalam konteks Google Maps, algoritma ini dapat memilih rute yang memiliki rasio tertinggi antara waktu yang telah dihabiskan dan waktu yang dijadwalkan. Ini berarti rute yang paling sesuai dengan jadwal yang paling sedikit keterlambatan relatif akan memberikan prioritas. Jadi, awalnya Google Maps itu mengambil data dari input yang kita masukkan, titik awal dan titik akhir, lalu mengcompare dengan data yang sudah ada, data hari kemarin, yang dimana data itu akan di-compare untuk menghitung rasionya. Apakah rasio hari ini dan rasio hari sekarang ini sama? Nah, jika berbeda, maka rute itu akan otomatis berganti. Yang diambil adalah rute yang paling dekat dengan tujuan, mempersingkat
waktu tempuh agar pelanggan itu lebih puas. Nah, mungkin cukup untuk penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.